ketemu lagi dengan Bu Astuti. Hari ini kita mau belajar tentang matematika, tentang pemecahan masalah berkaitan dengan KPK dan FPB. Berarti anak-anak kita mau belajar tentang soal-soal cerita yang biasa menggunakan pemecahan masalahnya menggunakan KPK dan FPB. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengamati contoh soal yang Bu Guru berikan, Bu Guru berharap kamu dapat memecahkan masalah dengan cara menentukan KPK atau FPB dengan benar. Anak-anak, satu hal yang perlu diingat ya, jika pada soal cerita menanyakan tentang waktu atau biasa menggunakan kata tanya kapan, seperti kapan akan terjadi bersama lagi, kapan akan terjadi untuk kedua kalinya, berarti soal cerita tersebut harus diselesaikan dengan cara menentukan KPK. Misalnya seperti ini anak-anak. Lampu A menyala setiap berapa menit sekali, kemudian lampu B menyala setiap berapa menit sekali. Kapan lampu A dan B akan menyala bersama-sama atau pada menit keberapa lampu A dan lampu B akan menyala bersama-sama? Nah, itu berarti soal yang cara pemecahannya kamu harus menentukan KPK-nya. Nah, yuk kita mencoba dengan soal berikut ini. Nah, anak-anak, contoh soalnya adalah Maria berlatih berenang setiap 12 hari. Marta berlatih berenang setiap 14 hari. Jika hari ini nih mereka berenang bersama-sama, kapan ya mereka akan berenang bersama-sama lagi? Berarti menentukan atau mencari berkaitan dengan waktu, yaitu kapan. Maka kita akan menyelesaikan masalah ini, soal cerita ini dengan cara menentukan KPK dari 12 dan 14. Ya. Begini caranya, kita akan gunakan teknik sengkedan. Ya, kita sudah belajar dengan teknik pohon faktor, kita juga sudah belajar tentang teknik sengkedan dan kita akan menggunakan teknik sengkedan saja. Maka kita akan menentukan KPK dari 12 dan 14. KPK dari 12 dan 14 menggunakan sengkedan. Ya, ingat bilangan prima ya anak-anak, karena kita harus membaginya dengan bilangan prima. 12 dan 14 kita akan bagi dengan 2, karena 2 adalah bilangan prima. 12 dibagi 2 dapat 6, 14 dibagi 2 dapat 7. Kemudian 6 dibagi 2 masih dapat 3. 7 gak bisa dibagi dengan 2, maka 7 diturunkan. 3 dan 7 adalah bilangan prima. Kita harus menyelesaikannya dengan cara sengkedan sehingga mereka harus menjadi angka 1. Ya, 3 dibagi 3 sama dengan 1. 7 diturunkan saja karena gak bisa dibagi 3. Kemudian 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sama-sama 1 di akhir sengkedan itu. Bu Guru sengaja kasih warna kuning anak-anak. Itu adalah angka-angka bilangan prima yang digunakan untuk membagi bilangan 12 dan 14. Maka ditemukan KPK dari 12 dan 14 adalah 2 pangkat 2 yang artinya 2 dikali 2 ya, dikali 3 dikali 7. Jadi sama dengan 84. Jadi KPK dari 12 dan 14 adalah 84. Maka Maria dan Marta akan berenang bersama-sama lagi pada hari ke-84 setelah hari ini. Ya, 84 hari lagi mereka akan berenang bersama-sama. Itu caranya. Oke, selanjutnya contoh soal lain. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kalian ingat. Jika pada soal cerita menanyakan tentang jumlah, ya, misalnya paling banyak, paling panjang, atau menggunakan kata tanya berapa, ya, maka soal cerita tersebut dapat diselesaikan dengan cara mencari FPB. Ingat ya,
kalau dalam soal cerita itu mengandung pertanyaan dengan menggunakan kata tanya berapa, ya, misalnya berapa banyak kotak kue yang diperlukan. Kita mencari FPB. Mari kita coba contoh soal berikut. Bu Astuti membeli 15 roti keju dan 30 roti coklat. Kedua jenis roti itu akan dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah yang sama. Nah, berapa ya kotak kemasan yang diperlukan Bu Astuti? Kotak untuk membungkus roti itu, ya. Dan sama banyak loh, dalam satu kotak itu terdiri dari roti keju dan roti coklat. Berapa banyak ya kotak yang Bu Guru beri? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan menggunakan sekedan lagi ya, karena itu lebih gampang ya. Kita akan menentukan FPB dari 15 dan 30. 15 dan 30 kita akan bagi dengan bilangan prima yang lebih kecil dulu, yaitu 2. 15 dibagi 2 nggak bisa anak-anak ya, karena akan menghasilkan bilangan desimal atau pecahan ya. Jadi 15 diturunkan saja. 30 dibagi 2 dapat 15. Nah, 15 itu bisa dibagi dengan bilangan prima 3. Ya, 15 dibagi 3 dapat 5. Kemudian 5 dibagi 5 dapat 1. Nah, karena angka 3 dan angka 5 itu bisa membagi kedua-duanya, artinya angka 3 bisa membagi angka 15 dan 30, maka Bu Guru kasih warna kuning ya. Kemudian angka 5 juga bisa membagi kedua-duanya, yaitu angka 5, kedua-duanya kebetulan 5 ya. Jadi Bu Guru kasih warna kuning juga. Nah, jadi FPB dari 15 dan 30 adalah angka yang Bu Guru kasih warna kuning itu. 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka kotak kemasan yang diperlukan Bu Astuti adalah 15 kotak. Nah, gampang kan untuk menentukan KPK dan FPB. Yang perlu kalian ingat tadi, harus kalian ulang-ulang dan kalian ingat kembali ya, supaya mempermudah kalian dalam menentukan, menyelesaikan masalah soal cerita yang mengandung KPK dan FPB. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.